Bab 1005, Paksa Mati. Mendengar suara ini, semua orang berbalik untuk melihat. Tidak jauh di belakang Mileye, seorang gadis kecil yang memegang pedang besi berkarat muncul pada waktu yang tidak diketahui. Saat dia melihat gadis kecil itu, tubuh Regulus langsung bergetar. Aro tak terkalahkan. Wanita ini ada di sini. Siapakah Aro tak terkalahkan? Ini adalah wanita paling kuat di zaman Cambrian. Melihat Aro tak terkalahkan, Yosua Helian menyipitkan matanya sedikit. Kamu adalah Aro. Dia secara alami mengenal Aro tak terkalahkan. Meskipun dia dan Aro berasal dari era yang berbeda, mereka berdua berasal dari periode Cambrian. Untuk Aro tak terkalahkan, dia masih tahu. Inilah sosok ikonik zaman Cambrian. Aro berjalan ke Mileye, dia bahkan tidak melihat ke arah Yosua Helian. Sampah macam apa ini? Bagaimana itu bisa menangkap pandangannya? Aro memandang Queen dan tersenyum. Nona Queen, apakah kamu akan menghentikan kami bersaudara? Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di lapangan terkejut. Ini kakak dan adik. Apakah Mileye dan Aro tak terkalahkan kakak beradik? Regulus itu berkeringat dingin. Istana Yama ingin menangkap Aro tak terkalahkan sejak awal. Memikirkan hal ini, Regulus ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Memikirkannya sekarang, dia sangat beruntung bisa bertahan di Istana Yama. Queen memandang Aro. Queen berkata, tidak berani menghentikan. Jika aku menghentikan kalian kakak beradik, seseorang pasti akan memanggil seseorang yang lebih kuat. Ternyata, wanita bergaun polos. Dibandingkan dengan pendukung, siapa di 5 dimensi ini yang lebih hebat dari Mileye? Aro tersenyum tipis. Nona Queen, bukannya kami bersaudara tidak memberimu muka, kamu juga melihatnya. Klan kuno pembantai duluan yang mencari masalah. Queen melirik Mileye dan tidak berbicara. Dia mampu menghentikan tembakan Aro. Namun, dia tahu temperamen buruk Mileye. Begitu dia menghentikannya, segalanya akan menjadi lebih buruk. Seberapa seriuskah itu? Sangat serius sampai semua orang di kota tanpa batas ini akan mati. Orang-orang di sini tidak mengetahui kekuatan wanita bergaun polos itu, tetapi dia tahu bahwa begitu Mileye memanggil wanita itu ke sini dengan segala cara, pada saat itu, tidak akan ada masalah untuk membantai klan kuno pembantai. Ketidakpedulian wanita itu terhadap kehidupan, apalagi menghancurkan kota tanpa batas, bahkan menghancurkan makhluk langit dan dunia, dia bahkan tidak akan cemberut. Dosa. Queen menggelengkan kepalanya, dia menoleh ke arah Yosua Helian. Sudah kubilang, kamu harus mengekang generasi muda, jika tidak, klan kuno pembantai kamu mungkin akan tertimpa bencana, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa bencana ini ada hubungannya denganku. Yosua Helian berkata dengan suara berat, ini salah klan kuno pembantai. Akui kesalahan. Saat dia melihat Aro, dia dengan tegas mengakui kesalahannya. Belum lagi klan kuno pembantai yang sekarang, bahkan klan kuno pembantai di puncaknya saja tidak cukup untuk dilihat di depan Aro. Aro tak terkalahkan. Yang tidak lahir di zaman Cambrian, tidak tahu bahwa wanita ini menakutkan. Saat ini, Queen menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menghentikannya membantai klan kuno pembantai. Jika aku menghentikannya, segalanya akan menjadi lebih buruk. Yosua Helian ragu-ragu, lalu berkata, Nona Queen, siapa dia? Queen berkata dengan lembut, itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Jika kamu tidak mengatakan itu, mungkin ada ruang untuk penebusan. Sekarang, itu hilang. Setelah berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Saat ini, Yosua Helian buru-buru berkata, Nona Queen,
tolong pandang hubungan kita, biarkan klan kuno pembantai. Queen menoleh dan menunjuk Donnie Hellion, Leonard dan Joshua Hellion, kalian bertiga mati, maka sisa klan kuno pembantai hidup. Setelah mendengarnya, semua orang di lapangan tercengang. Leano Hellion bertiga juga tertegun. Ingin mereka mati. Wajah Joshua Hellion agak jelek, apakah perlu? Queen memandang Joshua Hellion, kamu hanya punya satu kesempatan. Joshua Hellion terdiam. Pada saat ini, Leonard yang tidak jauh dari situ tiba-tiba berjalan menuju Aro, dan dia berjalan ke arah Aro. Dikabarkan bahwa kamu tidak pernah kalah, aku akan bertarung denganmu. Aro mengangguk, ya. Leonard mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan yang kuat berkumpul dari seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, paksaan yang kuat tiba-tiba muncul di dunia. Begitu paksaan ini muncul, seluruh dunia bergetar. Tidak hanya itu, Leonard langsung membakar jiwanya. Saat ini, aura di tubuhnya meroket lagi. Dia tahu jika Queen tidak membantu, klan kuno pembantai tidak akan bisa menghentikan Aro di depannya. Karena itu, dia ingin bertarung sampai mati. Dia ingin melihat seberapa kuat Aro tak terkalahkan yang legendaris ini. Dan dia tahu betul bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk bergerak, jadi dia langsung membakar jiwanya. Di samping Mileye, Aro tanpa ekspresi, dia tidak bergerak, dia menunggu Leonard bergerak. Karena jika dia melakukan gerakan pertama, Leonard tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Saat ini, Leonard tiba-tiba melompat, dan lompatan ini langsung mendarat di atas kepala Aro. Saat ini, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi bola api, namun auranya juga mencapai puncak hidupnya saat ini. Dalam nyala api, Leonard meninju. Pukulan ini bisa dikatakan sebagai pukulan terkuat dalam hidupnya. Dan sasaran pukulan ini adalah Aro, wanita legendaris. Di bawah, Aro tiba-tiba menghunus pedang. Pedangnya sangat tenang, tanpa fluktuasi kekuatan apapun. Mileye hanya melihatnya menghunus pedang dan kemudian menariknya, sesederhana itu. Namun, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan oleh Leonard menghilang tanpa jejak pada saat ini, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Leonard mendarat di depan Aro, matanya agak kusam, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lambat laun, warna matanya menghilang. Jiwa spiritualnya hilang. Lapangan hening. Mati begitu saja. Regulus bahkan lebih berterima kasih saat ini, senang dia berdamai dengan Mileye saat itu. Jika tidak, istana Yama mungkin telah menghilang dari dunia ini. Aro tidak melihat ke arah Leonard, dia tidak melihat ke bawah, tapi mengabaikannya. Di antara lawan seumur hidupnya, Leonard ini memang terlalu lemah. Aro menatap Joshua Hellion dan Donnie Hellion, kalian bunuh diri sendiri, atau haruskah aku yang melakukannya? Donnie Hellion tiba-tiba berkata dengan geram, aku tidak berdamai. Semua orang memandang Donnie Hellion. Donnie Hellion menatap Mileye, wanitamu belum mati, Mileye, mengapa kamu harus bertindak begitu kejam? Mileye tanpa ekspresi, jika kalian menangkap Wita dan aku lemah. Jika aku berlutut di depan kalian dan memohon kepada kalian, apakah kalian akan melepaskan kami? Tidak, jangan katakan kalian tidak akan. Jika kalian lebih kuat dariku, apa yang kalian lakukan akan lebih kejam dariku. Donnie Hellion hendak mengatakan sesuatu ketika Aro menghunus pedangnya tiba-tiba. Jelek. Kemudian kepala Donnie Hellion terbang keluar. Pilar darah. Aro menatap Joshua Hellion, giliranmu. Joshua Hellion memandang Queen, Nona Queen, hari ini klan kuno pembantai memiliki bencana ini, kami sendiri yang memintanya.
Kami berharap Nona Queen akan menjaga sisa nyawa klan kuno pembantai tetap hidup. Setelah berbicara, dia langsung membakar. Dia bukan tubuh utama, oleh karena itu, jiwanya yang terbakar. Dia juga tidak memilih untuk bertarung. Belum lagi dia yang sekarang, bahkan di masa jayanya dia tidak cukup untuk Aro. Hanya ada satu orang yang bisa menghentikan Aro di lapangan, yaitu Queen. Dan dia bisa melihat bahwa Queen tidak berani menghentikan Mileye. Queen takut. Keberadaan yang bisa membuat Queen ketakutan bukanlah hal yang bisa dia dan klan pembantai kuno provokasi. Di samping, Queen diam. Dia benar-benar tidak bisa menghentikannya. Dia sangat mengenal karakter Mileye. Pria ini memiliki kepribadian yang sangat ekstrim. Begitu dia kekeh dan benar-benar memanggil wanita bergaun polos itu, maka tidak perlu menunggu bencana 5 dimensi. Wanita itu bisa dibilang lebih menakutkan dari bencana 5 dimensi. Begitu saja, di bawah tatapan semua orang, Yosua Helian menghilang dari pandangan semua orang. Dia tidak mengambil tindakan sampai dia menghilang, karena dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Saat ini, Aro menatap Mileye, dan Mileye berkata dengan lembut, "Kenapa kamu ada di sini?" Sebenarnya namanya bukan Aro. Aro tersenyum dan berkata, "Karena menemukan sesuatu terjadi padamu, jadi aku datang." Mileye berkata, "Terima kasih." Aro menggelengkan kepalanya, "Sama-sama. Aku akan bertapa sekarang, karena ini saat yang kritis dan aku tidak bisa membantumu dalam waktu singkat, jadi berhati-hatilah." Mileye mengangguk, "Ya." Aro menoleh dan melihat ke kejauhan, Queen sudah pergi. Aro berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku belum memikirkannya." Aro mengangguk, "Apapun yang terjadi, jika sesuatu terjadi di masa depan, datanglah ke kerajaan Belantara, di sana tidak ada yang bisa menggertakmu." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia begitu cepat hingga menghilang dalam sekejap. Hilang. Setelah hening sejenak, Mileye berjalan ke arah Wita Zhang. Saat ini Wita Zhang hampir pulih. Mileye berkata dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Wita Zhang mengangguk, "Tidak apa-apa." Mileye bertanya, "Kenapa kamu datang?" Wita Zhang tanpa ekspresi, "Kamu sudah lama di sini, dan tidak ada berita sama sekali. Orang-orang di luar mengira kamu sudah mati, tahu." Mileye berkata dengan lembut, "Maaf, aku tidak memikirkan ini." Wita Zhang menggelengkan kepalanya, "Apapun yang terjadi, jangan biarkan hal seperti ini terjadi di masa depan. Kamu tidak sendirian." Mileye tersenyum dan berkata, "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan, dan kemudian berkata, "Ayo pergi." Usai berbicara, dia langsung menggandeng tangan Wita Zhang dan berjalan menuju kejauhan. Wita Zhang berjuang melepaskan diri, tapi sia-sia. Wita Zhang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan berpikir, itu karena dia menggenggamku terlalu erat, jadi tidak ada hubungannya denganku. Pada saat ini, Mileye sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Regulus yang tidak jauh darinya. "Terima kasih senior telah memberitahu aku sebelumnya, aku akan mengingat ini." Regulus tertawa dan berkata, "Hanya masalah kecil." Mileye sedikit mengangguk, "Apapun yang terjadi, aku akan mengingatnya." Setelah berbicara, dia menarik Wita Zhang ke kejauhan. Saat itu juga, Regulus berkata pelan, "Ada berapa banyak pendukung di belakang orang ini?" Desno Han berkata dengan suara yang dalam, "Aku khawatir jumlahnya cukup banyak. Orang ini terlalu misterius." Regulus mengangguk, dia memang misterius. Berbicara tentang ini,
Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Sebelumnya, pelindung Tao itu menyuruh kita untuk membunuh orang ini. Mereka sangat kejam. Ekspresi Desno Han menjadi gelap. Memang, kita hampir membuat bencana. Regulus berkata dengan lembut, tidak peduli apa, nasib kita bagus, sedangkan klan kuno pembantai ini. Meskipun Mileye tidak membunuh mereka semua, tetapi semua master hebat jatuh, klan kuno pembantai ini sama sekali tidak berguna lagi. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya menjadi sedikit rumit. Jangan main-main dengan mereka yang memiliki pendukung, kamu harus mengingat kalimat ini di masa depan. Bersambung.